dari pembelajaran hidup saya mengenai sampai sekarang pun saya mendapat berkat itu dari Alkitab. Inti dari pembicaraan saya adalah bahwa to say, you have a dream, something action in yourself, suatu mimpi yang kamu punya, meskipun kamu diuji bagaimana hebatnya Tuhan, harus dengan tindakan dari diri kamu sendiri. Terima kasih. Salam. Ya Tuhan Yesus, saya ada ayat hafalan saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Di dunia yang terburu-buru menghakimi yang berbeda, masih ada tempat yang memilih untuk memahami. Sebuah tempat kecil, tempat yang tak menghakimi. Kita hidup bukan untuk diri kita saja, kita hidup untuk sesama kita. Perkenalkan, nama saya Mikael Kunai, asal Kupang NTT, dan saya punya istri Riani Dila, dan kami berada di Tangerang dari tahun 2011. Awal kami mengalami proses dan panggilan untuk merintis Yayasan Terbit Kasih Bangsa, dan kami pindah beberapa tempat, dan tahun 2016 baru kami ada di tempat ini di Serdang Asri 3 Blok 13 nomor 5. Baik, jadi awal mula kami terpanggil untuk harus merintis yayasan ini. Sebelumnya semestinya kami tidak terpikir untuk merintis sebuah yayasan, karena kami terpanggil untuk peduli dengan saudara-saudara kita yang hidup di jalan, yang terbuang, yang tidak terurus. Dari situlah kami niatnya mengambil satu orang untuk memanusiakan, dan dari situlah ada yang teman-teman datang kunjungi dan datang melihat, kok ada orang yang punya panggilan kok bisa ngurus orang gila gitu. Jadi dari situlah teman-teman, ada yang dari gereja, ada yang dari teman-teman kerja di perusahaan, mereka sering datang ke tempat kita dan menyampaikan bahwa ada saudara-saudara mereka juga yang mengalami sakit seperti ini, dan akhirnya dari mulugram ke mulugram semakin hari banyak yang dikirim, bahkan kita ada yang kita ngambil dari jalanan, dan sampai hari ini ya kalau kita hitung jumlah seluruhnya kita nggak hitung, tapi yang tertampung saat ini 26 orang. Itu yang sementara ada di sini, yang masuk keluar kita tidak hitung. Jadi dari situlah kita mendapatkan arahan dari teman-teman yang sering berkunjung. Mereka arahkan kalau bisa Bapak buat yayasan. Disinilah kami awalnya untuk membuat yayasan Terbit Kasih Bangsa, dan proses perizinannya juga kami banyak kendala, sehingga hari ini juga sampai sekarang belum punya rekening yayasan. Waktu itu kita awal merintis 2016 karena ada keterbatasan dana dan aturan, terus kita memenuhi syarat dan banyak hal yang membuat kami tidak memiliki rekening yayasan. Itu yang menjadi pergumulan kami ke depan untuk bisa yayasan ini juga bisa
memiliki rekening yayasan untuk bisa teman-teman yang ingin menyumbang apapun tidak terhalang, bahwa karena panggilan jiwa kita sebagai orang Kristen yang beriman, yang percaya, tidak sebatas kita memahami firman Tuhan, tapi harus kita mempraktekannya. Dan ini salah satu, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita saja, kita hidup untuk sesama kita. Situ yang menjadi satu motivasi untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita. Tantangan terbesar selama kita mengurus sebanyak-banyak orang sakit, yang tantangan terbesar adalah kalau mereka yang mengalami sakit lalu harus berobat ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit, kalau mereka tidak ada identitas, itu yang sangat berat. Dan itu kita tidak bisa bertindak apa-apa. Yang kita bisa tindak adalah bawa ke dokter di saat dia sakit kritis. Kalau dokter sudah bilang menentukan dia sudah meninggal, ya kita urus dulu, karena kita nggak ada jalan keluar untuk bisa merawat dia apabila dia sakit, karena identitasnya tidak ada, misalnya KTP, BPJS tidak ada. Bagaimana kita bisa? Itu yang tantangan terbesar buat kami. Rasa menyerah itu tidak, karena memang panggilan jiwa itu, kalau kita menyerah berarti kita menantang Tuhan, karena ini panggilan dari Tuhan yang kita tidak bisa menyerah. Cara manusia ya kita menyerah, tetapi kita takut kita mendapat hukuman dari Tuhan, karena kita mendapat panggilan untuk harus peduli dengan saudara-saudara kita, bukan karena kita melihat sesuatu, tapi karena panggilan ini yang membuat kita harus nikmati saja keadaannya, mau sulit mau berat, menikmati saja. Salam, nama saya Devita Agung Suseno, saya umur 39 tahun, saya beragama Muslim, saya berada di Yayasan Terberkasih Bangsa atas nama Pak Mikael Tunai beserta Ibu Riani Pilats. Dari tahun saya masuk ke Yayasan Terberkasih Bangsa itu sudah dari 2023 sampai sekarang. Kenapa saya dimasukkan ke dalam yayasan? Saya mempunyai histori yang sangat my private banget, itu permasalahan keluarga, mengenai saya punya kasus terhadap perkawinan, yaitu mengenai perpisahan perceraian saya dengan mantan suami. Awal mulanya itu saya adalah sebagai owner di suatu bengkel di Paramount yang sekarang sudah bergerak dan sekarang masih ada, tetapi bukan saya yang ngelola, itu tadinya itu mantan suami. Awal dari permasalahan saya itu sangat pelik, sampai saya itu mengalami depresi yang sangat berat, di mana saya harus dikasih pengujian yang sangat dahsyat dari Tuhan, di mana
saya diuji iman. Ketika kamu mempunyai satu harta berlimpah, kamu digoyangkan. Tuhan ingin tahu di mana iman kamu, sampai di mana kamu kuat. Meskipun saya Muslim, saya di sini diajarkan mengenai Alkitab, bahwa di Al-Quran juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu benar adanya di surat doa Nisfu Syaban. Di sini saya bukan memprovokasi ataupun mengadu masalah Alkitab, bukan. Tapi di sini saya mengatakan bahwa saya sangat mendapat karunia sangat besar dari mengenai Alkitab. Itu dari pembelajaran hidup saya mengenai sampai sekarang pun saya mendapat berkat itu dari Alkitab. Saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Inti dari pembicaraan saya adalah bahwa Mom to say, you have a dream, something action be yourself. Itu saja yang saya ingat, yang saya pakai sampai sekarang, bahwa sesuatu mimpi yang kamu punya, meskipun kamu diuji sebagaimana hebatnya Tuhan, harus dengan tindakan dari diri kamu sendiri. Terima kasih. Salam. Salam, nama saya Erik, asli dari Tenjo, ya, Kabupaten Bogor, Tenjo. Saya mau memberi kesaksian di Yayasan Terbit Kasih Bangsa yang dipimpin sama Bapak Mekel. Kesembuhan saya begitu benar. Saya percaya dibina dan dibimbing sama Mekel dari secara penyembuhan di sini, dari baca Alkitab, dari pasal dari Alkitab, dari ayat-ayat, dari pasal-pasal setiap pagi. Saya tadinya nggak percaya ya sama Tuhan Yesus. Saya agama Muslim. Apa Tuhan Yesus? Oh, nama Tuhan juga. Kalau Tuhan Yesus kan, kalau di dalam ini ya, agama Islam Muslim, bukan Tuhan Allah Akbar ya. Saya sampai percaya sama Tuhan Yesus gitu. Soalnya saya begitu hebat di sini dirantai. Jadi boleh dikatakan saya di sini bisa bekerja, bisa bawa mobil kembali. Ya, saya tadinya jujur nggak kenal nama Allah. Apa Allah? Ternyata Allah. Ya, sama aja ternyata gitu. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus bahwa kesembuhan saya di sini di Yayasan Terbit Kasih Bangsa ini yang dipimpin Bapak Mekel begitu hebat. Hanya itu aja. Itu kesaksian saya. Dan saya, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, saya ada ayat hafalan saya. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Kalau kita bicara tentang masyarakat luas atau teman-teman yang bisa menonton video ini, perlu kita sampaikan bahwa awal mula mereka bisa mengalami sakit jiwa dan bisa sampai mereka dikatakan orang gila. Faktor utama adalah masalah yang kecil dalam keluarga, dan kalau dengan orang tua tidak nurut, suka bandel, itu awal akar masalah. Dari situlah kita belajar supaya kalau misalnya mereka yang kecanduan main game, PAS dan lain-lain, perlu kita orang tua harus pandu mereka. Dan sering kami diundang ke gereja untuk show tentang kalau kenapa mereka bisa mengalami kejiwaan. Dan itu faktor yang pertama adalah kadang-kadang nasihat orang tua diremehkan, karena anak-anak sekarang berpikir bahwa mereka hidup di zaman teknologi, jadi tidak mendengarkan nasihat orang tua. Seburuk-buruk orang tua kita itu harus mendengar nasihat mereka, karena tidak pernah orang tua menasihati anaknya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik.
Jadi niat orang tua itu untuk mengarahkan anaknya hidup lebih sukses dari mereka. Jadi perlu kita harus dengar nasihat. Kadang perubahan terbesar dimulai dari satu hati yang bersedia peduli. Kadang perubahan terbesar dimulai dari satu hati yang bersedia peduli. Di dunia yang sering menghakimi mereka yang berbeda, Bapak Mikael dan istrinya memilih untuk mengasihi. Inilah tempat yang tak menghakimi